Polda Metro Jaya menetapkan pakar telematika Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Memastikan bahwa kasus ini... Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan bahwa 8 tersangka ini dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama yaitu pengacara Egy Sujana Kurniatri Royani, Damai Hariludis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sementara itu untuk klaster kedua yakni pakar telematika Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa, dan ahli digital forensik Rispon Hasi Holan Sianipar. Penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup dan berkesimpulan mereka telah menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Pagi Pak. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesalkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional. Sementara KPK menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan 3 orang lainnya sebagai tersangka dalam 3 klaster perkara korupsi. KPK menetapkan Bupati Ponorogo periode 2021-2030 Sugiri Sancoko sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan jabatan, suap pengerjaan di RSUD Ponorogo, dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Ponorogo. Selain Sugiri, KPK juga menetapkan Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo, yakni Yunus Mahatma, Sekda Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono, dan pihak swasta rekanan RSUD Sucipto. Kemudian kasus ini bermula saat Yunus Mahatma mendapatkan informasi dirinya akan diganti dari posisi Direktur RSUD oleh Bupati Sugiri. Kemudian Yunus menyiapkan uang 1,25 miliar rupiah untuk mengamankan jabatannya. Uang suap ini diserahkan melalui Sekretaris Daerah Agus Pramono. Pada bulan Februari 2025 dilakukan penyerahan uang pertama dari YWM kepada SUG melalui ajudannya sejumlah 400 juta rupiah. Kemudian pada periode April sampai dengan Agustus 2025, YWM juga melakukan penyerahan uang kepada AGP senilai 325 juta. Selanjutnya pada November 2025, YWM kembali menyerahkan uang senilai 500 juta melalui saudara NNK selaku kerabat SUG. Nah, yang terakhir inilah yang kemudian kita tangkap ya. Jadi saat proses penyerahannya yang 500 juta pada awal November atau beberapa hari yang lalu, itu yang kita lakukan penangkapan. Sehingga total uang yang telah diberikan YWM dalam 3 kali penyerahan uang tersebut mencapai 1,25 miliar dengan rincian untuk SUG sebesar 900 juta dan AGP sebesar 325 juta rupiah. Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, pakar telematika Roy Suryo mengaku menghormati penetapan tersangka ini. Menurut Roy, status tersangka ini hanyalah proses awal dari rangkaian hukum yang akan dia jalani. Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih
harus kita hormati dan sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia, selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi, dan tolong aparat itu juga fair dan adil. Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menegaskan kepada seluruh kader Partai Gerindra agar senantiasa selalu berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara sebelum ajal menjemput mereka. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara taklimat Ketua Dewan Partai Gerindra bertajuk Kompak Bergerak Berdampak yang dihelat di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu siang. Dalam taklimatnya, Prabowo mengimbau kepada semua kader Partai Gerindra yang kini telah menjabat di level eksekutif hingga gubernur dan bupati agar tidak takut berbuat yang baik dan juga terbaik untuk bangsa dan juga negara. Menurutnya lebih baik berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia yang sejahtera hingga dikenang karena keberhasilan atas program-program kebijakan pemerintah yang berdampak kepada rakyat. Ini warisan Bung Syahrir, saya yakin nggak usah takut. Lebih baik kita berbuat yang terbaik. Gajah meninggalkan gading. Harimau meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Lebih baik kita dikenang membela rakyat, dikenang membawa Indonesia sejahtera, dikenang memberi makan semua anak-anak dan ibu-ibu hamil seluruh Indonesia. Itu Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhammad Iskandar resmi menutup Musabaqah Qiratul Kutub Nasional atau MQKN 2025. Caimin mengapresiasi penyelenggaraan Musabaqah Qiratul Kutub Nasional atau MQKN 2025 yang digawangi Forum Percepatan Transformasi Pesantren yang diikuti peserta dari berbagai daerah mampu melahirkan calon ulama baru dan intelektual baru.